Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-20 Zulqa'dah 1446 Hijriah, tanggal 18 Mei 2025 Miladiah, kita dalam keadaan sehat walafiat berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beserta seluruh keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta para pengikutnya setia, juga sebagai kita yang berada di dalam masjid ini, Masjid Kiai Al-Hajj Abdul Jabbar Rasili, Pesantren Muhammadiyah Darul Arqam Gombera, Makassar. Baik, untuk melanjutkan pengajian ini, mari kita membuka sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelumnya kita baca doa dulu, ikuti saya. Allahumma iftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah pintu hikmahmu kepada kami dan curahkanlah kepada kami rahmatmu dari gudang perbendaraan rahmatmu. Wahai Tuhan yang Maha Penyayang. Ya, baik, silakan dibuka Qur'annya, surah Al-Baqarah ayat 38. Ya, kita baca sama-sama ya. Saya dulu baru kalian ikut. Sudah siap semua? Ya, baik, saya dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nahbitu minha jami'a. Ihbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum fa imma ya'tiyannakum minni huda minni hudan faman tabi'a hudaya
faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ya, sekarang kita belajar tajwidnya ya. Pertama di situ kulna. Nah, di situ ada fathah bertemu alif. Ya, itu disebut mad tabi'i. Kulna, nah, itu bacanya panjang biasa, ya, yaitu 2 harakat atau 1 alif. Jadi kalau ada fathah sesudahnya alif. Atau ihbitu, ya ihbitu. Di situ ada baris dhamma, ya, baris dhamma sesudahnya waw sukun. Nah, itu juga mad tabi'i. Huruf ta berharakat. Kemudian sesudahnya terdapat huruf waw sukun atau mati. Kemudian ada lagi jami'an. Ya, jami'an. Jadi huruf mimnya di situ berharakat, berbaris kasrah. Sesudahnya terdapat ya sukun. Jadi kalau ada fathah bertemu dengan alif, dhamma bertemu dengan waw sukun, kasrah bertemu ya sukun, maka itu disebut mad tabi'i, yaitu panjangnya biasa 2 harakat atau 1 alif. Umpamanya tadi ihbitu kulna, ya, jadi tidak terlalu panjang dan seterusnya. Kemudian berikut ada kata minha. Nah, minha ini ada nun mati, nun sukun bertemu dengan huruf H. Ya, harus, jadi bacanya harus terang. Ya, nunnya itu harus terang dan pendek, tidak boleh panjang. Minha. Jadi jangan dikatakan min, tapi minha. Nah, bunyi suaranya tetap jelas dan tidak mendengung. Ya. Minha. Juga seperti khaufun a. Fala khaufun alaihim. Jadi ada tanwin khaufun, ya, 2 dhammah ketemu ain. Nah, itu juga disebut izhar halqi. Izhar itu artinya dibaca terang. Kemudian halqi itu huruf yang berasal dari kerongkongan seperti ha dan ain. Kemudian yang berikutnya jami'an fa. Ya, ada huruf ain berbaris tanwin. Ya, atau fathatain bertemu dengan huruf fa. Ya. Jami'an. Kemudian ketemu fa. Nah, di sini dikatakan jami'an fa. Ya. Itu disebut ikhfa. Nah, ikhfa itu artinya samar-samar antara izhar dan idgham. Ya, contoh yang lain, faman tabi'a. Ya, faman tabi'a. Nun mati ketemu ta. Nah, itu juga ikhfa. Nun mati. Jadi terdengar samar-samar. Kemudian yang berikutnya fa imma. Ya, fa imma. Nah, itu ada mim bertasdid. Mim bertasdid itu disebut gunnah. Jadi gunnah itu artinya dengung. Jadi harus dibaca dengung. Fa imma. Kemudian ada nun bertasdid. Ya'tiyanna. Ya, itu nun bertasdid. Itu semua adalah gunnah. Gunnah itu berdengung. Kemudian ada lagi alaihim wa, alaihim wala.
alaihim walahum yahzanun. Nah, di sini ada mim mati atau mim berbaris sukun ketemu waw. Ya, atau mim mati ketemu ya. Ya, itu disebut izhar syafawi. Jadi izhar itu dibaca terang, ya. Yang terang itu adalah mimnya. Ya, kemudian syafawi, ya, di bibir, jelas di bibir dan mulut tertutup karena mim, ya. Kemudian yang terakhir walahum yahzanun. Ya, ini selalu kita jelaskan mad arid li sukun panjang yang tiba-tiba dibaca sukun. Ya, jadi ada 3 cara bacanya. Jadi kalau ada mad tabi'i berada di pemberhentian atau wakaf tempat berhenti, maka itu dibaca panjang 3 macam. Pertama 3 alif, ya, atau 6 harakat. Ini lebih utama. Pemanya yahzanun, ya. Kemudian yang kedua dibaca sedang, ya, yaitu 2 alif atau 4 harakat. Yahzanun. Kemudian dibaca 1 alif atau mad tabi'i. Ya, itu biasa. Yahzanun. Ya, baik, saya kira sudah tahu semua ya tajwidnya, ya. Perhatikan tajwidnya. Jadi kalau kita baca Quran itu diperhatikan makhrajnya, tajwidnya, hukum bacaannya, mendengung atau tidak, ya, dan seterusnya. Ya, kemudian kita pelajari juga terjemahnya. Ya, jadi di samping kita belajar tajwidnya, belajar juga terjemahnya. Jadi ada terjemah secara kalimat, ada juga terjemah secara kata, kosakata. Ya, ini terjemah secara kalimat. Ya, saya akan jelaskan terjemahnya dalam kalimat. Qulna ihbitu minha jami'an. Nah, ini ada 4 kata. Qulna ihbitu minha jami'an. Jadi qulna itu kami berkata, Allah. Ihbitu turunlah kalian. Ya, ada wawunya situ, kalian. Minha darinya. Yaitu dari surga, haknya itu darinya. Jami'an semua. Ya, semua, ya, termasuk Adam dan Hawa dan anak cucunya. Qulna ihbitu minha jami'an. Kami berkata turunlah kalian semua darinya, semuanya. Fa imma ya'tiyannakum binni hudan. Fa imma, jika benar-benar, ya, ya'tiyannakum, ya, datang kepada kalian, minni dariku, yaitu dari Allah, hudan petunjuk. Faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun alaihim, maka tidak ada rasa takut pada mereka, walahum yahzanun, dan juga mereka tidak bersedih hati. Ya, baik, kita terjemahkan secara perkata, ya. Ikuti saya. Saya dulu, saya akan sebutkan mufradatnya, kemudian artinya dalam bahasa Indonesia, kemudian kalian ikuti. Qulna, kami berfirman, ya. Qulna, kami berfirman. Ihbitu, turunlah kalian. Minha, darinya. Jami'an, semuanya. Fa imma, kemudian jika. Ya'tiyannakum, benar-benar datang kepada kalian.
hudan petunjuk. Faman maka siapa yang tabi'a mengikuti hudaya petunjukku, fala khaufun maka tidak ada rasa takut, alaihim kepada mereka, walahum dan mereka tidak, yahzanun bersedih hati. Ya, jadi mohon tahu ya artinya ya. Kulna itu artinya kata saya kami ya, kami itu Allah. Kemudian nahunya di sini kulna. Ya, kulna itu fi'lun madin. Ya, kata kerja lampau. Ya, jadi naknya itu fa'il. Fa'il. Kemudian ihbitu itu fi'lun amrin. Kata kerja perintah. Kemudian wawnya itu fa'il, ya, fa'il yang turun. Minha darinya, min itu harfu jar, ya, huruf jar. Kemudian haknya itu isim majrur, tapi berasal dari domir muttasil yang bersambung. Ya. Kemudian fa'imma, fa itu harfu ataf. Harfu ataf, imma juga harfun, ya'tiyannakum, ya, ya'ti itu fi'lun mudhari'. Kemudian ada nunnya di situ, ya'tiyanna itu taukid, nun taukid untuk menguatkan betul-betul datang kepadamu. Ya'tiyannakum, kum itu maf'ulun bih, objek penderita. Minni itu terdiri dari dua huruf harfun, min dengan ya. Jadi minnya itu harfu jarin, ya-nya itu isim majrur. Nah, saya. Kemudian hudan, nah, hudan itu fa'il. Kemudian faman, fa itu harfu ataf, man itu mubtada. Kemudian tabi'a fi'lun madin, ya, telah mengikuti. Hudaya maf'ulun bih, objek. Fala khaufun, fa itu harfu ataf, la juga harfu nafin, khaufun mubtada. Alaihim, ala itu harfu jarin, him itu isim majrur. Walahum, waw itu harfu ataf, la harfu nafin, ya, hum mubtada, ya. Yahzanun fi'lun mudhari', al wawu fa'il. Nah, ini sekarang ada Quran khusus i'rab, ya, beserta artinya dalam bahasa Indonesia. Baik, saya akan terangkan di sini tafsirnya, ya, Al-Jalalain. Pertama ayatnya berbunyi kulna ihbitu. Kulna ihbitu minha. Artinya kami Allah, ya, berfirman, ihbitu turunlah kalian, minha daripadanya. Nah, jadi tafsirnya ini minha daripadanya, yang dimaksud itu adalah surga. Surga pada waktu Nabi Adam dan Hawa diciptakan, ya, disuruh tinggal di dalam surga. Uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Ya. Jadi ini setelah memakan buah khuldi, ya, khuldi itu nama yang diberikan oleh iblis. Jadi bukan nama pohonnya khuldi. Jadi khuldi itu maksudnya pohon kekal. Ya, artinya kalau kamu makan buahnya itu kamu akan kekal. Makanya disebut pohon kekal bagi iblis. Ya,
Jadi kemudian al-ayat jami'an, turunlah kalian semua darinya, yaitu dari surga. Kemudian di dalam ayat dikatakan jami'an, semuanya. Ya, di sini tafsirnya karrarahu. Nah, di sini diulang-ulang, ya, itu ihbitu wau, ya, wau itu artinya kalian, ya. Kalian Adam, Hawa dan anak cucunya. Kemudian jami'an, nah ini dipertegas lagi semuanya, ya, tidak ada kecuali. Berarti ini diperkuat, ya, taukid. Karrarahu li'attifa alaih, ya. Nah, artinya diulanginya dan dihubungkannya dengan kalimat yang mula-mula tadi. Jadi itu tadi mula-mulanya ihbitu kalian, kemudian jami'an semuanya. Jadi disuruh turun, ya, dari surga karena melanggar, ya. Dulu surganya Adam dan Hawa itu masih ada larangan, ya. Tapi nanti insya Allah tidak ada larangan, surga yang akan datang di akhirat. Kemudian fa imma, nah ini fa imma itu ada fa dan imma, maka, ya, imma jika. Nah, tafsirnya fihi idgam nun. Jadi ini dua kata ini, ya, terdiri dari in dan nun, ya, in. Kemudian disambung dengan ma. Nah, disambung dengan ma, jadi nunnya hilang karena dia dimasukkan ke dalam mim, ya. Jadi nun berubah menjadi mim, fa imma, ya, imma. Ini jadi gunnah. Nah, sebenarnya fa'in maka apabila, ma jika. Jadi di sini tafsirnya fihi idgham, ya, idgham itu memasukkan nun, yaitu in, fa'in. Jadi itu in itu artinya syartiyah, syarat, apabila kamu begini maka begini. Kemudian ma-nya itu hanya huruf tambahan saja, fa imma, ya, in ma, ya, tafsirnya asalnya dari in dan ma, yang berarti in huruf syarat, syartin, inja, in tata'allam tanjah, ya, kalau kamu belajar pasti lulus. Intaksal tandam, kalau kamu malas pasti menyesal, ya. Intajtahid tanjah, kalau kamu rajin pasti lulus. Intakul tasba, ya, kalau kamu makan pasti kenyang. Nah, ini jadi itu namanya syartiyan, harfu syart, ya. Jadi maknya itu hanya tambahan saja. Kemudian al-ayat ya'tiyannakum minni hudan, ya. Ya'tiyanna. Nah, itu ya'ti itu datang, ya'ti. Kemudian ketemu nun. Nunnya itu taukid, nun taukid. Artinya benar-benar, ya, benar-benar datang. Ya. Kemudian kum, ya, kepadamu, ya. Jadi datang kepadamu, minni dariku, yaitu dari Allah. Faman tabi'a hudaya famma ya'tiyannakum minni hudan, ya, apabila datang, betul-betul datang kepadamu itu dariku berupa petunjuk, ya, berupa petunjuk itu berupa Al-Quran, ya. Petunjuk hudan linnas wa bayyinatin minal huda, yaitu petunjuk, ya, bagi manusia dan keterangan dari petunjuk itu. At-tafsir kitab wa rasul. Jadi yang dimaksud petunjuk ini adalah Al-Quran dan hadis Rasul, ya, karena Rasul itu diutus oleh Allah, maka dia juga diberi petunjuk untuk kita ikuti, ya.
Dalam hadis dikatakan taraktu fikum amrain, ya. Saya tinggalkan padamu dua perkara. Ma in tamassaktum bihima, apabila kamu berpegang teguh kedua-duanya, lan tadillu abada, pasti kamu tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Kitabullah wa sunnati, ya, kitab Allah yaitu Al-Qur'an dan sunnah Rasul yaitu hadis. Jadi ini dua pedoman hidup, ya, Quran dan hadis harus kita ikuti. Nah, kemudian di dalam ayat faman tabi'a hudaya, nah, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, ya, yang dimaksud mengikuti di sini adalah fa'amana bi wa amila bi ta'ati, ya, artinya dia beriman dan beramal, ya, dan taat, ya. Di dalam surah Wal Asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang yang beriman. Jadi semua manusia itu pasti dalam keadaan rugi kecuali beriman dan beramal saleh. Jadi yang dimaksud di sini faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, yaitu fa'amana bi wa amila bi ta'ati, lalu dia beriman kepadaku dan taat, yaitu dua syaratnya kalau mau selamat dunia akhirat. Pertama beriman, kedua beramal. Ya, amal sesuai dengan iman, ya, iman, ya, harus dengan amal, ya, karena tidak ada gunanya iman tanpa amal, amal juga tidak berguna, ya, tanpa iman, ya, iman. Jadi iman dan amal itu adalah kepatuhan, ketaatan. Taat itu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya, kalau kita lakukan ini kedua-duanya, maka Allah akan jamin bahwa kita tidak akan ada rasa takut sedikit pun dan tidak akan rasa sedih sama sekali. Fala khaufun alaihim, ya, niscaya tidak ada, ya, kekhawatiran atas mereka. Walahum yahzanun, dan tidak ada pula mereka berduka cita. Jadi orang-orang Palestina itu walaupun dibantai, walaupun dibunuh, dihabiskan rumahnya, tapi mereka tetap teguh keimanannya dan tetap beramal saleh. Jadi cita-citanya mereka adalah surga, ya, syahid, mati syahid. Makanya banyak orang-orang non-muslim di negara-negara Eropa itu pada masuk Islam, ya, setelah melihat orang-orang Palestina bagaimana kekuatan imannya, ya, tidak mampu digoyahkan oleh Israel, sehingga mereka masuk ke dalam agama Islam. Ya, jadi yang dimaksud di sini fala khaufun alaihim walahum yahzanun itu fil akhirah bi ayyadkhulu al jannah. Ya, jadi di dunia ini hanya tempat tinggal sementara. Jadi pasti kita akan tinggalkan, ya, dunia tempat meninggal, ya, karena mau ditinggalkan. Akhirat itu tempat yang dituju, tempat untuk tinggal selama-lamanya. Kalau di sini tempat meninggalkan, kalau akhirat tempat tinggal yang sebenar-benarnya. Maka orang yang tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih, karena di akhirat dijamin masuk surga. Ya, fil akhirah bi ayyadkhulu al jannah, yakni di akhirat kelak mereka akan masuk surga. Ya, surga itulah tempat senang-senang yang sebenar-benarnya dan seterusnya. Jadi kalau kita bersenang-senang di dunia lalu lupa akhirat, nah itu tidak ada nilainya dunia sama sekali. Kalau dicelupkan ke neraka, ya, di dunia ini
dicelupkan seperti neraka, maka dia tidak akan rasakan itu siksanya di dunia ketika dia masuk surga. Begitu juga sebaliknya, kalau dia nikmati dunia ini dengan sepenuhnya, betul-betul sangat senang, tetapi kalau dimasukkan ke neraka maka dia lupakan semua itu kesenangannya. Ya. Ini ada ayat mengatakan walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Nah, ini kebalikannya. Adapun orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, ya, kafir itu artinya hatinya tertutup ya untuk beriman, jadi tidak beriman, non muslim. Wa kazzabu bi ayatina, tidak percaya Al-Qur'an, tidak percaya hadis, tidak percaya akhirat, tidak percaya Allah. Nah, karena dia mendustakan, bohong. Nah, jadi bohong itu termasuk munafik, dan orang munafik itu tempatnya di neraka yang paling rendah dan selama-lamanya. Ya, sama orang kafir. Jadi orang kafir itu tempatnya sama dengan orang munafik. Orang munafik itu mulutnya berkata iman, tetapi hatinya berkata kafir, ya, tidak sesuai perkataan dengan perbuatan, ya. Ulaika ashabun nar, mereka itulah penghuni api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai ada di antara kita ini kafir dan pendusta. Nah, itu akan masuk neraka. Hum fiha khalidun. Ya, mereka kekal di dalamnya. Kemudian ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun penghuni neraka yang memang penghuninya mereka tidak mati dan tidak pula hidup. Ya, tidak sama di sini di dunia, hidup satu kali, mati satu kali. Kalau sudah mati ya mati, dan hidup hanya sekali. Ya, nah, tapi kalau di neraka sudah hidup, dimatikan, dihidupkan lagi, dimatikan lagi, dan seterusnya, tidak ada habisnya. Ya, nah ini karena Rasulullah mengatakan, adapun penghuni neraka yang memang penghuninya mereka tidak mati, ya artinya sesudah hidup dimatikan lagi, tidak mati dan tidak pula hidup, antara hidup dan mati, tersiksa betul, tidak hidup dan juga tidak mati, la yamutu wa la yahya. Nah, itulah siksa api neraka di dalamnya. Ya. Namun ada beberapa kaum yang masuk neraka. Nah, kemudian ya, ada beberapa kaum yang masuk neraka, kemudian disebabkan oleh dosa-dosanya mereka. Nah, jadi kita ini kalau tidak diampuni dosa-dosa kita, nah itu harus dicuci dosa-dosa kita di neraka. Tapi kalau diampuni, ya tidak jadi masuk neraka. Makanya itu minta ampun memang sebelum ajal menjemput, karena yang namanya manusia itu tidak lepas daripada dosa. Ya, dalam hadis dikatakan kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Ya, setiap anak cucu Adam itu pasti ada dosanya, pasti mempunyai dosa. Tetapi sebaik-baik orang yang berdosa itu adalah orang yang bertobat. Ya, mengakui dosanya lalu bertobat, minta ampun kepada Allah dari dosa-dosanya, lalu tidak mengulanginya lagi dan berbuat baik. Ya, makanya ini dikatakan oleh Rasulullah, adapun penghuni neraka yang memang penghuninya, ya, mereka tidak mati dan tidak pula hidup di dalamnya. Namun ada beberapa kaum yang masuk neraka disebabkan oleh dosa-dosa mereka.
maka matilah mereka karena api neraka tersebut, sehingga tatkala menjadi arang, ya setelah dibakar habis menjadi arang, menjadi abu, ya diizinkanlah untuk mendapatkan syafaat. Nah, inilah pentingnya syafaat, syafaat Rasul, ya. Kita selalu berselawat kepada Rasul, karena kalau kita berselawat kepada Rasul 1 kali, Allah berselawat kepada kita 10 kali. Dan orang yang paling kikir kata Rasul itu, kalau namaku disebut lalu dia tidak bersalawat, ya. Dan salawat itu menjadikan syafaat nanti kita di akhirat. Apabila kita banyak dosa, ya, lalu dosa kita itu dibakar, ya, sehingga menjadi arang. Nah, nanti ada syafaat. Kalau ada syafaat, maka dikeluarkanlah dari api neraka. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita mengakui, mulai sedikit-sedikit kita harus sadari, ya, setiap pagi dan petang, ya, kita baca istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih itu 100 kali, ya, baik di kala pagi sesudah salat subuh sampai terbit matahari. Dan ada juga sayyidul istighfar, ya, junjungan istighfar, Allahumma, ya Allah anta rabbi, kamulah Tuhanku, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, kamu ciptakan aku, wa ana abduka, dan akulah hambamu, ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka, dan aku hambamu, ana ala abdika, ana ahdika wa wa'dika, dan saya tetap di atas janjimu dan sumpahmu, ya. Ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, sekuat kemampuanku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, ya. Inni abu'u laka bi ni'matika alayya, ya, saya mengakui nikmatmu yang begitu banyak, ya. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki semua adalah nikmat, ya, saya mengakui itu. Wa abu bizambi, dan saya juga mengakui dosaku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Abu bizambi wa abu laka bi nikmati wa abu bizambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain Engkau, ya. Coba itu dibeli, itu buku kecil, ya. Buku kecil itu dibaca setiap sudah salat subuh dan sesudah salat asar. Ya, baik, ya, mari kita baca doa, ya. Ikuti saya. Allahumma ij'al hadzal Qur'an rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jillaa husnina wa dhihaba hammina wa gammina. Amin. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai penjernih hati kami, penerang dada kami, dan menghilangkan kesedihan kami, dan melepaskan kami dari problematika hidup. Amin. Mari kita tutup pengajian ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.